Tunu Pratama Jaya tenggelam di Selat Bali, evakuasi terus dilakukan oleh petugas. Hasto Kristianto dituntut 7 tahun penjara. DPR terima surprise Dubas untuk negara sahabat. Bangunan bekas pabrik roti ambruk. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi, Apa kabar pagi hari ini? Baik hari ini. Harus baik, karena kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi, dan juga berita hiburan lainnya. Dan tentunya pemirsa kami akan menghadirkan informasi seputar peristiwa. Tentunya bersama saya Sally Sregar. Dan saya Besti Rahmadi, berikut menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana KMP Tunu Pratama Jaya yang membawa 65 penumpang dilaporkan tenggelam di perairan Selat Bali pada Rabu malam 2 Juli 2025. Hingga Kamis pagi pemirsa tercatat 4 orang ditemukan meninggal dunia dan 23 penumpang berhasil diselamatkan, serta 38 lainnya masih terus dalam pencarian. Sebuah kapal penyeberangan KMP Tunu Pratama Jaya dilaporkan tenggelam di perairan Cekik, Gilimanuk pada Rabu malam. Kapal tersebut mengangkut 65 orang yang terdiri dari 53 penumpang dan 12 orang kru. Sebelum tenggelam, kapal diduga mengalami kebocoran pada bagian mesin dan sempat mengirimkan sinyal darurat melalui radio komunikasi. Pada pukul 00.19 WITA, kapal mengalami blackout, lalu terbalik dan hanyut ke arah selatan, sebelum akhirnya tenggelam di perairan Cekik. Menanggapi insiden ini, tim SAR gabungan dari Banyuwangi dan Jembrana langsung diterjunkan ke lokasi dengan mengerahkan rigid inflatable boat serta kapal KN SAR Permadi. Hingga Kamis pagi terdapat 23 orang selamat, 4 orang dilaporkan meninggal dunia, dan 38 orang lainnya masih dalam pencarian. Kini upaya pencarian masih terus berlangsung dan proses evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Ketua DPR Puan Maharani menanggapi terkait tenggelamnya kapal motor penumpang atau KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali. Dan Puan meminta stakeholder transportasi untuk dapat memperbaiki tata kelola transportasi agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Kapal motor penumpang atau KMP Tunu Pratama Jaya berangkat dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali mengalami kecelakaan pada Rabu malam. Kapal tersebut diperkirakan membawa 65 penumpang dan 22 kendaraan, diantaranya truk tronton, golongan 7 sebanyak 8 kendaraan. Namun hingga saat ini puluhan korban telah ditemukan baik dalam kondisi selamat ataupun meninggal dunia. Tim SAR gabungan juga masih melakukan pencarian intensif terhadap penumpang dan juga kru KMP Tunu Pratama Jaya yang masih belum ditemukan. Menyoroti kejadian itu, Ketua DPR Puan Maharani meminta stakeholder transportasi untuk dapat melakukan evaluasi agar tidak menimbulkan korban jiwa. Kami pimpinan DPR dan anggota DPR tentu saja mengucapkan turut berduka cita atas tragedi atau musibah yang terjadi atas korban yang terjadi di kapal Tunu di Selat Bali yang saat ini masih dalam proses pencarian, dan kami berharap kepada seluruh stakeholder terkait transportasi untuk bisa tetap memperbaiki tata kelola transportasi yang ada sehingga keselamatan dari seluruh awak dan penumpang yang ada jangan sampai terjadi lagi musibah seperti ini. Walaupun memang situasi atau cuaca banyak menjadi salah satu hal, namun ya mitigasi dan antisipasi terkait dengan hal itu perlu terus dilakukan. Dari Jakarta, Farizal Dafarizkiano, Simpo TV melaporkan. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa ucapkan bela sungkawa yang mendalam atas peristiwa tenggelamnya kapal motor Tunu Pratama. Pihaknya langsung perintahkan pencarian korban sampai maksimal. Dan dari Pemprov Jatim, pemirsa, sejauh ini sudah mengerahkan helikopter dan puluhan kapal yang dikerahkan untuk mencari korban. Sejauh ini masih 4 yang dilaporkan meninggal dunia dan 29 selamat, selebihnya masih dalam pencarian.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Geraha di Surabaya. Khofifah mengaku aktif mencari informasi ke Basarnas dan BPBD, serta Polairut Polda Jawa Timur. Jajaran kepolisian mulai dari TNI dan Polri mengerahkan puluhan kapal dan helikopter untuk melakukan pencarian. Dirinya mendapat laporan terjadi mesin bocor sehingga kapalnya terbalik. Sejauh ini ada 29 yang ditemukan selamat, ada 4 yang ditemukan meninggal dunia, selebihnya masih dalam pencarian. Khofifah ucapkan berduka mendalam kepada keluarga korban yang meninggal dunia. Ini tadi malam jam 23.20 ya mulai melakukan pelayaran dari Ketapang ke Gilimanuk. Nah kemudian tapi ini kawan-kawan harus dikonfirmasi kembali laporan ke saya itu ada mesin yang bocor sehingga kapalnya terbalik. Nah sampai dengan jam 49 menitan ya itu telah ditemukan apakah ABK, apakah penumpang itu ada 29 yang ditemukan selamat. Diberitakan sebelumnya kapal motor Tunu Pratama tenggelam di Selat Bali dengan membawa sekitar 53 penumpang termasuk anak buah kapal. Hingga saat ini proses pencarian korban masih dilakukan oleh TNI, Polri, Basarnas, dan BPBD Jawa Timur. Dari Surabaya, Karuna Wardana, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktur Rumah Sakit Indonesia di Jalur Gaza, Palestina, Dr. Marwan Al-Sultan, gugur akibat serangan Israel terhadap gedung apartemen kediamannya di Gaza Barat pada Rabu 2 Juli 2025. Dr. Marwan meninggal bersama istrinya dan beberapa anaknya dalam serangan tersebut. Jenazah mereka telah dibawa ke Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza. Direktur Rumah Sakit Indonesia di Jalur Gaza, Palestina, Dr. Marwan Al-Sultan, gugur akibat serangan Israel terhadap gedung apartemen kediamannya di Gaza Barat pada Rabu 2 Juli 2025. Dalam laporan yang sama, terdapat pula 2 warga Palestina meninggal dan sejumlah lainnya terluka dalam serangan terpisah ke sekolah Al-Zaitun di Gaza City bagian selatan. Senada, organisasi kemanusiaan Mercy Indonesia juga menyatakan bahwa Dr. Marwan beserta keluarganya meninggal dalam serangan langsung terhadap kediaman mereka. Menurut Mercy, Dr. Marwan adalah sosok yang berdedikasi tinggi dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat Gaza, khususnya selama masa-masa krisis kemanusiaan yang berkepanjangan. Rumah Sakit Indonesia di Jalur Gaza sudah berulang kali menjadi sasaran tembak tentara Zionis Israel sejak memulai agresi terhadap wilayah kantong itu pada 7 Oktober 2023. Fasilitas kesehatan tersebut terakhir diserang Israel pada akhir Mei lalu, sehingga menyebabkan kerusakan struktural parah dan menghambat layanan kesehatan warga setempat. Sementara lebih dari 56.500 warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak terbunuh dan 133.419 lainnya terluka dalam serangan brutal Zionis Israel terhadap Gaza. Mahkamah Pidana Internasional pada November lalu mengeluarkan surat perintah penangkapan pemimpin otoritas Israel, Benjamin Netanyahu, dan mantan Kepala Urusan Pertahanan, Yoav Gallant, dengan alasan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pimpinan DPR mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Dr. Marwan Al-Sultan, akibat serangan udara Israel yang menghantam kediamannya di kawasan Tal Al-Hawa, Gaza. Pimpinan DPR berharap kejadian tersebut tidak terulang lagi. Pasalnya hal ini bukan masalah konflik saja, melainkan menyangkut urusan kemanusiaan. Kabar duka kembali datang dari Gaza. Usai tewasnya Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Dr. Marwan Al-Sultan pada Rabu lalu. Dr. Marwan meninggal dunia bersama keluarganya akibat serangan udara negara Israel yang menghantam kediamannya di kawasan Tal Al-Hawa, Gaza. Dalam hal ini, pimpinan DPR mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Dr. Marwan yang menjadi korban. Ketua DPR Puan Maharani berharap kejadian tersebut agar tidak terulang lagi. Menurutnya, serangan itu bukan hanya masalah konflik, melainkan masalah kemanusiaan. Puan menyatakan pihaknya meminta kepada pemerintah dan pihak terkait untuk dapat melakukan upaya langkah-langkah memitigasi. Terkait apa yang terjadi di Gaza, kami pimpinan DPR dan seluruh anggota DPR tentu saja mengucapkan turut berduka cita, berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas korban yang terjadi di Gaza, khususnya kepada Dirut Rumah Sakit di Gaza dan keluarga
yang menjadi korban, dan kami berharap hal tersebut jangan sampai terjadi lagi, karena ini adalah bukan hanya masalah konflik yang terjadi di sana, tapi ini adalah masalah kemanusiaan. Marilah kita sama-sama menghormati, saling menghargai, dan menjaga hal-hal yang merupakan satu hal yang memang harus sama-sama dijaga, menjaga wilayah-wilayah yang harusnya tidak terkontaminasi ataupun terlewati batas-batasnya di arah kemanusiaan. Dan kami tentu saja meminta kepada pemerintah dan pihak-pihak yang terkait untuk bisa memitigasi, mengantisipasi, dan melakukan langkah-langkah yang dibutuhkan. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Indonesia dan Arab Saudi sepakat perkuat bantuan kemanusiaan untuk Gaza serta dukungan pemulihan. Dan keduanya juga berkomitmen menjaga stabilitas dan juga keamanan global. Indonesia dan Arab Saudi menyatakan keprihatinan mendalam atas krisis kemanusiaan di Gaza akibat agresi Israel yang terus menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur. Hal ini disampaikan dalam pernyataan bersama usai kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Arab Saudi untuk bertemu dengan mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi dalam penyelenggaraan bantuan darurat dan dukungan kemanusiaan bagi masyarakat Gaza. Mereka juga menegaskan komitmen untuk terus mendukung pemulihan di tengah situasi yang semakin memburuk. Selain isu Gaza, Indonesia dan juga Arab Saudi berkomitmen mempererat kerjasama demi menjaga stabilitas dan keamanan global. Pertemuan di Istana Al-Salam berlangsung hangat dan juga mencerminkan kuatnya hubungan strategis kedua negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menegaskan bahwa pihaknya dan TNI akan terus meningkatkan kewaspadaan dan membangun kekuatan di tengah kondisi geopolitik terjadinya konflik di sejumlah kawasan. Dan dirinya mengatakan hal itu dilakukan dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Di tengah ketegangan geopolitik saat ini, TNI akan terus meningkatkan kewaspadaan dan membangun kekuatan. Hal ini dipicu usai adanya beberapa negara yang konflik di sejumlah kawasan, salah satunya yakni perang Iran dan Israel. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengatakan, posisi Indonesia adalah sebagai negara yang menganut politik bebas aktif dengan tidak memihak negara manapun. Sehingga dengan posisi Indonesia sebagai politik bebas aktif, maka tidak memiliki larangan terhadap pengadaan alutsista. Oleh karena itu, kebutuhan alutsista yang dibutuhkan oleh TNI Angkatan Darat, Udara, dan Laut akan dipasok tanpa adanya pembatasan. Jadi inti dari kesimpulan yang dibahas tadi adalah sektor pertahanan, dalam hal ini Kemhan dan TNI, meningkatkan kewaspadaan yang tinggi dengan terus melakukan pembangunan kekuatan TNI dengan menggunakan filosofi Trisula Nusantara. Trisula itu adalah matra darat, laut, dan udara. Kemudian tentunya kebutuhan alutsista yang dibutuhkan oleh TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut serta TNI Angkatan Darat ini dipasok tanpa pembatasan. Kita sebagai negara yang menganut politik bebas aktif dan juga berada pada garis non-blok itu tidak mempunyai restriksi apa-apa terhadap pengadaan alutsista. Jadi kebutuhan pengguna dan pembina kekuatan ini kita fasilitasi untuk memperkuat kekuatan matra darat, matra laut, dan udara. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Serangan kembali terjadi oleh Israel kepada Palestina di Gaza. Seperti itu, saya dan juga pemirsa, ini sangat sedih sekali ketika kita mendengar kabar yang sangat buruk, apalagi saudara kita, kerabat kita yang berada di Gaza, Palestina. Ini bukan tentang soal agama, bukan tentang bagaimana manusia seperti itu ya, tapi ini soal kemanusiaan dan juga rasa kita untuk terus memberikan perdamaian kepada seluruh dunia. Tapi terjadi lagi, ini ada serangan dari Israel untuk Gaza seperti itu, di mana ada direktur Rumah Sakit Indonesia yang berada di Gaza, dokter yang juga tewas akhirnya di situ bersama keluarganya di kediaman yang berada di apartemen.
Ini juga bantuan dari Indonesia akan terus digencarkan, apalagi dari Presiden Prabowo Subianto telah memberikan diskusi bersama Arab Saudi akan bersama-sama bersinergi untuk memperkuat perdamaian dan juga bantuan di Gaza. Betul, seperti yang dikatakan oleh Menteri Pertahanan, bahwasanya memang negara Indonesia adalah menganut kondisi ataupun Bebas aktif. Karena memang kita ketahui bahwasanya Indonesia mengharapkan adanya kedamaian antar kedua negara, karena memang kita ketahui sudah banyak sekali korban yang memang akhirnya tewas akibat serangan-serangan tersebut. Bahkan tidak hanya di Israel dan Gaza saja, bahkan akhir-akhir ini juga ada serangan dari Israel dan juga Iran. Kita berharap bahwasanya memang dari organisasi luar negeri ataupun dari PBB ini bisa menenangkan kondisi ini, karena kita ketahui bahwasanya ini menegangkan kondisi geopolitik ataupun ekonomi nasional pada dunia. Yang kalau kita ketahui memang sosok dari Dr. Marwan ini sangat berdedikasi tinggi untuk Indonesia ataupun rumah sakit yang di sana di jalur Gaza seperti itu. Dedikasinya membantu pelayanan kesehatan dan juga membantu orang-orang yang terluka bahkan meninggal dunia. Dokter itu selalu ada, dan mudah-mudahan ini bisa terus ada bantuan ya, dan juga bisa melek seluruh dunia bahwa di Gaza ini kita membutuhkan sangat bantuan, uluran kemanusiaan. Bahkan dari Menhan Syafri Samsudin juga ini akan memperkuat TNI terkait dengan pertahanan. Betul sekali. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan, di mana Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan putra mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, di Istana Al Salam, Jeddah dalam kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi. Tentunya pertemuan ini menunjukkan kedekatan hubungan personal dan strategis antara pemimpin kedua negara, serta membahas berbagai isu bilateral dan regional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman Al Saud di Istana Al Salam, Jeddah pada Rabu 2 Juli 2025. Presiden Prabowo tiba di Istana Al Salam sekitar pukul 17.00 waktu setempat. Setibanya di pelataran istana, Presiden langsung disambut hangat oleh Pangeran Mohammed bin Salman sesaat setelah turun dari kendaraan. Keduanya tampak akrab saat berjabat tangan dan berjalan berdampingan dalam perbincangan yang hangat. Kunjungan kenegaraan ini diawali dengan upacara penyambutan yang digelar secara hikmat. Presiden Prabowo dan Pangeran MBS berdiri tegak mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu kebangsaan Arab Saudi. Usai upacara, kedua pemimpin melanjutkan pertemuan empat mata atau TET. Pertemuan ini menjadi simbol kedekatan personal dan strategis antar pemimpin, serta menjadi momen penting untuk membahas isu bilateral dan regional. Selanjutnya, Presiden Prabowo dan Pangeran MBS mengikuti pertemuan bilateral bersama delegasi dari kedua negara. Agenda pertemuan mencakup penguatan kerjasama di berbagai bidang antara Indonesia dan Arab Saudi. Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Delegasi juga diikuti oleh Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi, Abdul Aziz, dan Kepala Badan Pengelola Haji M. Irfan Yusuf. Suasana kebersamaan dan persahabatan terlihat kuat dalam setiap rangkaian agenda kunjungan kenegaraan ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan PM Arab Saudi MBS menekan investasi strategis senilai 437,8 triliun rupiah di sektor energi bersih, digital, dan industri. Dan keduanya juga sepakat pemirsa memperkuat kerjasama lewat Dewan Koordinasi Tertinggi dan mendukung perdamaian kawasan. Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman menandatangani kesepakatan investasi senilai 27 miliar US dollar atau sekitar 437,8 triliun rupiah dalam pertemuan resmi di Istana Al-Asam, Jeddah. Investasi strategis ini mencakup sektor energi bersih, ekonomi digital, hingga hilirisasi industri. Kedua negara juga sepakat membentuk Dewan Koordinasi Tertinggi Saudi Indonesia untuk memperkuat kerjasama lintas sektor. Dewan ini akan menjadi forum utama dalam mengawasi pelaksanaan
pelaksanaan kemitraan strategis di masa depan, termasuk perluasan perdagangan, peningkatan kunjungan pejabat, dan kolaborasi bisnis melalui Dewan Bisnis Saudi Indonesia. Kita sepakat untuk tingkatkan kerjasama, kita baru bentuk Dewan Koordinasi Tertinggi, Supreme Coordination Council, antara pihak Saudi dan Indonesia. Kita sepakat tingkatkan semua kerjasama di semua bidang. Jadi saya sangat puas, alhamdulillah produktif. Insya Allah kita akan melihat suatu peningkatan kerjasama antara kita dan Saudi Arabia. Selain ekonomi, Prabowo dan MBS membahas kerjasama energi, kesehatan jemaah haji dan umroh, serta penguatan industri farmasi. Keduanya juga menegaskan komitmen bersama di forum global dan mendukung penyelesaian damai konflik regional, termasuk solusi dua negara untuk Palestina. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertahanan Safri Samsudin mengungkapkan alasan pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Malaysia dalam pengelolaan perairan ambang batas laut atau ambalat di Nunukan, Kalimantan Utara. Dan Safri mengatakan bahwa hal tersebut menjadi bagian penting untuk menjaga kerukunan dengan negara-negara tetangga. Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyepakati untuk melakukan kerjasama dalam pengelolaan perairan ambang batas laut atau ambalat di Nunukan, Kalimantan Utara. Kesepakatan tersebut dilakukan saat pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan Jakarta pada 27 April lalu. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengatakan hal tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kerukunan dengan negara-negara tetangga. Syafri menilai sebagai negara tetangga tidak perlu berkonflik jika ada jalan terbaik, salah satunya dengan mengelola sumber daya alam secara bersama-sama. Mengenai apa yang tadi disebutkan, ambalat itu kita hindari hal-hal yang menyangkut konflik. Kita negara bertetangga, sebaiknya kita bertetangga dengan rukun. Kita tidak perlu bertetangga dengan konflik. Oleh karena itu, jalan yang terbaik yang kita bisa lakukan adalah melakukan satu pengelolaan sumber daya alam secara bersama-sama dengan mentargetkan mutual benefit, tapi atas dasar mutual respect terhadap kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga menghormati kedaulatan negara Malaysia. Perlu diketahui, blok ambang batas laut yang berada di Nunukan, Kalimantan Utara telah menjadi daerah sengketa kedua negara selama bertahun-tahun. Namun hal itu telah diselesaikan dengan cara mengelola secara bersama-sama melalui kesepakatan pertemuan bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto resmi dituntut oleh jaksa penuntut dengan hukuman penjara selama 7 tahun. Dan jaksa penuntut meyakini Hasto bersalah merintangi penyidikan dan menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pengurusan penetapan pergantian antar waktu PAW anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku. Sidang bacaan tuntutan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam kasus perintangan penyidikan dan penyuapan mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait kepengurusan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR tahun 2019-2024 Harun Masiku. Dalam pertimbangan hal yang memberatkan, jaksa menyebut perbuatan Hasto tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan tidak mengakui perbuatannya. Sementara hal yang meringankan hukuman adalah Hasto belum pernah dihukum dan berbuat sopan selama persidangan. Jaksa pun meminta majelis hakim untuk memutuskan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dengan hukuman 7 tahun penjara. Terhadap terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar 600 juta rupiah subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Diketahui Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto diduga terlibat dalam dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Hasto disebut memerintahkan bawahannya untuk merendam handphone dan turut mengeluarkan uang sebesar 600 juta rupiah untuk menyuap komisioner KPU Wahyu Setiawan. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan.
Informasi peristiwa pemirsa aksi tawuran antar dua kelompok remaja terjadi di Jalan Raya Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dan tentunya kedua kelompok saling serang menggunakan senjata tajam, bahkan satu orang yang sudah tergeletak di jalan diserang secara brutal. Video satu korban tergeletak di jalan viral di sosial media. Dari rekaman CCTV rumah warga, terlihat salah satu kelompok remaja bermotor turun menyerang kelompok lainnya dan kelompok remaja yang menjadi lawan berusaha menyerang balik. Sementara itu dari rekaman video amatir warga, tawuran yang berawal di jalan perumahan berlanjut ke Jalan Jatiwaringin, Pondok Gede. Video yang viral di media sosial ini memperlihatkan salah satu kelompok menyerang menggunakan senjata tajam, bahkan satu orang korban yang sudah tergeletak di jalan diserang menggunakan batu kayu dan senjata tajam secara brutal. Warga mengatakan tawuran dua kelompok remaja terjadi pada Senin dini hari sekitar pukul 4. Salah satu korban yang tergeletak di jalan awalnya mengendarai motor namun diserang oleh kelompok lawan hingga terjatuh dan diserang menggunakan senjata tajam. Setengah ini jalan, harus setengah 3 yang jalan. Oh gitu. Ini saling serang atau gimana bang? Tahu nih yang itu yang pakai motor, yang pakai motor di jalan apa gimana? Hanya dari sini betul 2 orang, bukan satu upaya yang sampai. Belum diketahui dua kelompok remaja yang terlibat tawuran dari wilayah mana dan apakah ada korban luka maupun jiwa saat aksi tawuran. Hingga saat ini pihak kepolisian belum memberikan keterangan aksi tawuran yang salah satu korban tergeletak di Jalan Jatiwaringin hingga videonya viral di media sosial. Kasusnya ditangani oleh Polsek Pondok Gede dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, kontributor Simpo TV melaporkan. Di tahun ajaran baru, pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat melarang pelajar membawa ponsel atau handphone ke sekolah. Pelarangan dilakukan agar kegiatan belajar kembali secara manual. Sementara itu, pemirsa, para orang tua murid setuju dengan aturan yang akan diterapkan dari Pemkot Bekasi pada ajaran tahun baru pertengahan Juli mendatang. Para pelajar sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di bawah naungan pemerintah Kota Bekasi, mulai tahun ajaran baru atau pertengahan Juli ini, dilarang membawa handphone ke sekolah. Kebijakan tersebut disampaikan Wali Kota Bekasi, Tri Adianto. Menurutnya, di tahun ajaran baru, dirinya ingin mengembalikan metode belajar manual, termasuk saat proses ulangan. Kebijakan tersebut bertujuan agar pelajar tidak terpengaruh lingkungan luar saat kegiatan belajar. Makanya upayanya kita hari ini adalah melakukan pencegahan, mulai dari hulu dan ke hilir. Langkah yang pertama tentu kita lakukan apa yang bisa kita kerjakan terkait dengan anak-anak, bagaimana mengurangi terkait dengan pengaruh HP. Saya sampaikan untuk tawuran ajaran yang baru, ya nanti mulai pertengahan Juli sudah tidak ada lagi anak SD dan SMP membawa HP ke sekolahnya. Sehingga kita balik lagi back to basic, ya bagaimana pembelajaran secara manual, termasuk terkait dengan pada saat mereka melaksanakan ujian-ujian. Sementara itu, orang tua murid di Kota Bekasi mengaku setuju dengan aturan yang akan diterapkan. Menurut para orang tua, dengan tidak membawa HP, konsentrasi belajar siswa akan semakin terbentuk. Orang tua menilai, untuk informasi yang berkaitan dengan kegiatan sekolah bisa disampaikan ke nomor handphone wali murid. Kalau menurut saya sangat setuju, karena memang anak-anak itu nggak boleh bawa handphone, karena nanti belajarnya jadi terganggu. Kalau di rumah nggak apa-apa. Di sekolah sih nggak ada, emang tidak dibolehkan untuk membawa handphone. Jadi handphone ini kan memang sudah barang, bukan barang mewah atau barang yang ini ya, seluruh anak-anak sudah menggunakan handphone. Tetapi di dalam pelajaran mungkin sedikit agak dikurangi, atau saya agak setuju kalau memang itu dilarang pada saat dia melakukan kegiatan belajar. Tetapi kalau sudah di luar mungkin ada diberi kelonggaran, tapi juga harus tetap dalam pengawasan orang tua, sehingga anak-anak tidak memainkan HP itu dengan asal buka. Nah, kalau menurut saya sih setuju aja, karena memang dengan ada sisi baik buruknya gitu ya. Baiknya ya kita informasi bisa lebih cepat tahu gitu. Negatifnya anak itu tidak mengenal waktu, apalagi kalau udah dia ke game ya. Itu nggak bisa dilarang. Larangan membawa handphone tersebut sebetulnya sudah tertuang dalam aturan Dinas Pendidikan, namun akan diperkuat melalui peraturan wali kota. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Simpo TV, melaporkan.
Untuk larangan adanya boleh membawa handphone atau tidak, ini pasti akan menimbulkan pro dan juga kontra. Tapi untuk anak-anak yang mungkin menggunakan handphone dengan sangat baik, pasti ini akan tidak setuju seperti itu ya. Tapi ini untuk menghindari adanya kenakalan remaja. Betul. Ini kan kalau misalnya kita ketahui, anak-anak kalau belajar, kalau kita bawa handphone, fokusnya main handphone terus, nggak melihat gurunya, tidak memperhatikan gurunya ketika mengajar ataupun proses mengajar seperti itu ya, proses belajar mengajar maksudnya. Dan kalau misalnya kita lihat memang ini larangan untuk membawa handphone ini cukup baik sebetulnya ya. Dan ini juga kan sekarang kan sudah mulai ada era digital, sudah ada juga komputer di sekolah seperti itu ya. Jadi ketika anak-anak akan menggunakan internet, ini bisa menggunakan komputer di sekolah. Ini adalah pelayanan fasilitas yang ada di sekolah masing-masing yang harus dipergunakan dengan semaksimal mungkin dan juga sepositif mungkin. Betul, bahkan dari orang tua murid ini menyambut positif akan aturan tersebut, di mana memang kita ketahui kalau ada larangan tidak boleh membawa handphone ke sekolah, akhirnya juga murid ataupun para siswa-siswi akan fokus dalam belajar. Karena kalau kita ketahui kan sekarang dunia di media sosial banyak sekali informasi-informasi hoax ataupun hal-hal yang merugikan. Ini hal yang patut diperbaiki, patut dicontoh bagaimana memang ini dari pemerintah Kota Bekasi melarang para siswa dari SD hingga SMA ataupun SMK melarang untuk membawa handphone ke sekolah. Jadi memang orang tua berharap bahwasanya nanti informasi-informasi seputar sekolah bisa dilakukan ataupun dituju ke wali murid tersebut. Betul, ini langkah yang sangat baik ya dan juga luar biasa pastinya. Ini buat kebaikan kita bersama. Kita lanjutkan informasinya pemirsa. Komisi 3 DPR mengapresiasi robot yang dimiliki oleh kepolisian seperti robot humanoid yang bisa baris berbaris maksud kami, hingga robot anjing K9 yang lincah. Dan menurutnya pemirsa, hal tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia merupakan negara maju yang tak kalah dari negara-negara luar. Dalam HUT Bayangkara ke-79, Kepolisian Negara Indonesia memperkenalkan deretan bermacam robot-robotan seperti robot humanoid yang bisa baris berbaris hingga robot anjing K9 yang lincah. Hal ini menuai responsif dari Komisi 3 DPR yang memberikan apresiasi kepada kepolisian. Anggota Komisi 3 DPR Rudianto lalu mengatakan robot canggih tersebut menunjukkan negara Indonesia merupakan negara maju yang tak kalah dari negara-negara luar di tengah era digital. Bahkan kecanggihan itu pun dapat membantu dalam memperlancar kinerja pihak kepolisian, seperti menjinakkan bom atau alat peledak hingga mengatur lalu lintas. Bagian dari inovasi ya, kreativitas kerja-kerja kepolisian negara Indonesia yang menurut saya di era digital hari ini, IT hari ini, memang itu sebuah keniscayaan karena hampir semua negara-negara maju sudah menggunakan peran-peran robot itu, misalkan dalam rangka menjinakkan bom, ya kan, atau berbahaya, alat peledak berbahaya, mengatur lalu lintas dan sebagainya. Sehingga menurut hemat kami Komisi 3 itu keniscayaan dan menurut saya kita harus sambut gembira supaya betul-betul negara kita memang sudah negara maju, Pak. Ya kan? Kalau saya memikirkan seperti itu, berpikir positif. Dan ini bagian kerja-kerja inovasi dari jajaran petinggi Polri, dan menurut saya itu langkah maju lah ya, karena sudah ada robot-robot yang tujuannya pastilah untuk kemudian memperlancar kerja-kerja kepolisian. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia, pemirsa mengungkapkan rencana kebijakan satu harga LPG 3 kg mulai 2026 dalam rapat dengan Komisi 12 DPR RI. Kebijakan ini bertujuan menjamin harga lebih terjangkau, merata dan menutup celah distribusi yang menyebabkan lonjakan harga. Dalam rapat kerja bersama Komisi 12 DPR RI pada Rabu 2 Juli di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah tengah merumuskan kebijakan satu harga untuk LPG 3 kg yang direncanakan mulai berlaku pada 2026. Kebijakan ini bertujuan agar harga subsidi lebih terjangkau, merata dan adil, sekaligus menutup celah distribusi yang kerap memicu lonjakan harga di lapangan. Bahlil menjelaskan bahwa kebijakan tersebut akan dituangkan dalam revisi Perpres nomor 104 tahun 2007 dan Perpres nomor 38 tahun 2019. Aturan baru ini akan terus mengatur penyediaan distribusi dan penetapan harga LPG 3 kg berbasis biaya logistik dengan sasaran rumah tangga, usaha mikro, nelayan, dan petani. Ini untuk LPG, Perpresnya kami lagi bahas. Kita akan merubah beberapa metode agar kebocoran ini tidak terjadi. Termasuk harga
yang selama ini diberikan kepada daerah, ini ada kemungkinan nanti kita dalam pembahasan dalam Perpres kita tentukan aja satu harga supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah. Karena ini kan negara menghabiskan uang tidak sedikit, 80 sampai 87 triliun per tahun untuk subsidi. Kalau harganya dinaikkan terus, antara harapan negara dengan apa yang terjadi tidak sinkron. Ia menegaskan penyederhanaan rantai pasok dan penetapan satu harga bertujuan mencegah kebocoran subsidi serta memastikan bantuan tepat sasaran. Pemerintah menilai perlunya transformasi tata kelola karena harga eceran LPG di lapangan kerap jauh melebihi harga yang ditetapkan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Verifikasi calon paskibraka tingkat pusat 2025 telah selesai dilaksanakan secara objektif, transparan, dan bebas korupsi. Dan dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Yudian Wahyudi, menegaskan bahwasanya seleksi calon paskibraka berdasarkan standar nasional tanpa memandang suku, agama, maupun golongan. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudian Wahyudi menyampaikan bahwa proses verifikasi calon paskibraka tingkat pusat tahun 2025 telah dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, objektivitas, netralitas, dan integritas yang tinggi. Hal ini disampaikan Yudian dalam konferensi pers pengumuman paskibraka pengibar bendera pusaka di kantor BPIP Jakarta, Rabu 2 Juli 2025. Yudian mengatakan BPIP berkomitmen untuk menjaga proses seleksi yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, maupun nepotisme. Yudian menyebut bahwa semua putra-putri dari berbagai daerah di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari pasukan pengibar bendera pusaka tingkat nasional. Lebih lanjut, dirinya menegaskan pembentukan paskibraka bukan hanya sekedar tugas seremonial, melainkan merupakan bagian dari manajemen talenta nasional untuk mencetak calon pemimpin masa depan yang berkarakter Pancasila sesuai dengan arahan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022. Proses verifikasi calon paskibraka dan pantungsil tingkat pusat tahun 2025 telah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, integritas yang tinggi, transparan, objektif, netral, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. BPIP senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip tersebut dan berupaya agar pembentukan paskibraka setiap tahunnya semakin baik, yaitu dengan memberikan kesempatan yang adil kepada seluruh putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi paskibraka tanpa memandang perbedaan suku, ras, agama, dan golongan dengan mengacu pada standar pembentukan paskibraka yang ditetapkan oleh BPIP. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022, program paskibraka merupakan pengkaderan calon pemimpin bangsa berkarakter Pancasila. Oleh karena itu, pembentukan paskibraka adalah proses manajemen talenta nasional dari putra-putri terbaik bangsa yang diharapkan di masa depan akan menjadi pemimpin Indonesia di berbagai bidang yang berkarakter Pancasila. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Tidak terasa Sally dan juga pemirsa, kita akan memasuki di 17 Agustus di mana kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Ini luar biasa, perjuangan dari Indonesia ini sangat hebat sekali. Akhirnya kita bisa merdeka mulai dari masih dijajah seperti itu ya. Dan tentunya juga untuk mempersiapkan 17 Agustus di 2025 nanti ini juga segala persiapan telah dilakukan mulai dari melatih dan juga mengoleksi ataupun menseleksi maksud kami terkait dengan para calon paskibraka yang nantinya juga akan mengibarkan bendera merah putih di 17 Agustus nanti. Tentunya pemilihan ini dilakukan bebas dari KKN seperti itu ya. Dan ini juga sangat transparan, akuntabel, dan juga tidak ada titip-menitip. Betul sekali, dan kita berharap bahwasanya memang siswa-siswi yang terpilih menjadi paskibraka yang akan ngawal di HUT RI ke-80, kita berharap bahwasanya bisa menampilkan yang terbaik karena kita ketahui bahwasanya nanti dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana ini adalah kali pertama Prabowo Subianto ini akan memimpin sebagai Presiden Indonesia. Kita berharap bahwasanya nantinya paskibraka Indonesia ini bisa menampilkan yang terbaik, di mana memang ini luar biasa, 80 tahun Indonesia merdeka, kita pastinya ada harapan baru untuk Indonesia maju ke depannya. Ya, tentunya juga calon-calon paskibraka ini nantinya juga akan membentangkan bendera merah putih. Ini juga dari hasil seleksi yang sangat luar biasa, seleksi yang sangat adil dan dari orang-orang yang berprestasi pastinya di bidang paskibraka. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini.
Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan di mana dalam acara peluncuran diskusi Berani Bicara yang diadakan di Rumah Besar Gatot Kaca, Jakarta. Deputi Bidang Menteri Komunikasi dan Informasi Isa Ramli menyebut bahwa banyak sekali program yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tentunya salah satu program yang kini sedang difokuskan yakni dalam pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Sedangkan pembangunan menjadi target jangka panjang oleh Prabowo. Alhamdulillah swasembada pangan ternyata belum sampai 1 tahun sudah tercapai. Deputi Bidang Menteri Komunikasi dan Informasi Isa Ramli menjelaskan bahwa banyak sekali program-program yang dibuat oleh Presiden Prabowo. Namun memang kini terdapat beberapa bagian yang menjadi fokus Prabowo seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, hingga pembangunan. Prabowo menargetkan sampai tahun 2030 pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa berkembang sebesar hingga 8%. Dan Isa Ramli pun juga menyebutkan bahwa Presiden juga menargetkan angka membuat 0% kemiskinan yang ada di Indonesia. Sedangkan untuk pembangunan merupakan target jangka panjang untuk menuju Indonesia Emas. Sehingga dengan fokus pada program-program prioritas Prabowo di tahun pertama ini, bertujuan untuk memulihkan kemampuan dan kebutuhan dalam bidang pangan. Deputi Bidang Menteri Komunikasi dan Informasi Isa Ramli mengungkapkan terkait swasembada pangan yang telah berjalan berhasil menambah komoditas beras, jagung, dan komoditas lainnya dalam pertanian. Alhamdulillah swasembada pangan ternyata belum sampai 1 tahun sudah tercapai. Nah, nanti komoditasnya akan terus bertambah dari beras, jagung, mungkin nanti akan masuk ke komoditas-komoditas lain. Nah, begitu juga itu tentang pertanian ya. Jadi di tahun pertama ini. Di sisi lain, Isa pun menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mengurangi ketergantungan atas impor energi. Pak Prabowo menyiapkan ini adalah kedaulatan energi. Bagaimana kebutuhan kita akan BBM yang hari ini hampir 1,6 juta barel per hari, itu 1 jutanya itu impor, itu kita kurangi dengan cara tadi kita mulai menggunakan pembangkit listrik tenaga surya mungkin, mengembangkan industri baterai, kemudian bisa jadi juga kemudian kita menggali sumur-sumur minyak kita yang sebenarnya masih produktif tapi kemudian dibiarkan terbengkalai. Jadi kita akan mengurangi ketergantungan kita atas impor energi sebenarnya. Dari Jakarta, Nadia Kusuma, juru kamera Adit, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ombudsman RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian atas langkah nyata dalam memperbaiki tata niaga perunggasan nasional. Pimpinan Ombudsman menyebut kebijakan yang dijalankan di Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan sudah berada di jalur yang tepat. Merasa puas dengan kinerja yang dilaksanakan Presiden. Ombudsman Republik Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian atas langkah nyata dalam memperbaiki tata niaga perunggasan nasional. Pimpinan Ombudsman YK Hendra Fatika menyatakan Ombudsman puas dengan kinerja yang telah dilaksanakan oleh seluruh jajaran peternakan dan kesehatan hewan yang selama ini dinilai on the track dalam menjalankan saran dan tindakan korektif dari Ombudsman RI. Ombudsman memberikan dukungan kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, diantaranya agar bisa mengendalikan kuota impor bahan baku pakan. Artinya bagi pelaku usaha yang memang berkontribusi terhadap peningkatan supply livestock yang berlebihan, itu nanti bisa dievaluasi terkait dengan hulunya, gitu kan. Nah, jangan sampai, intinya apa? Jangan sampai produk itu kelebihan, impor GPS-nya nanti direncanakan berlebihan, tetapi perusahaan tidak mampu mengelolanya dengan baik, sehingga sebetulnya yang tadinya harusnya menguntungkan menjadi merugikan semua. Lebih lanjut, pimpinan Ombudsman RI mengungkapkan bahwa kebijakan yang dijalankan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan sudah berada di jalur yang tepat, melindungi peternak, menjaga keseimbangan pasar, dan berpihak pada masyarakat luas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, pemerintah memberikan penghargaan kepada tim Rinjani Rescue yang juga bertugas dalam proses evakuasi warga negara Brasil, Juliana Merins, yang terjatuh di jurang di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Tentunya pemirsa, penghargaan diberikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang turut menyampaikan rasa terima kasihnya. Sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya, setulus-tulusnya dari hati yang paling dalam atas kerjasama. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memberikan penghargaan kepada tim Rinjani Rescue yang bertugas dalam proses evakuasi WNA Brazil yang terjatuh ke jurang di Gunung Rinjani. Menhub mengatakan kejadian ini memberikan berbagai pelajaran, salah satunya yakni pentingnya rasa kemanusiaan.
Sebab menurutnya rasa kemanusiaan tidak hanya mengatasi ketakutan dan mengalahkan rintangan, namun juga mengatasi suku, agama, dan warga negara. Karena itu spirit kerelawanan yang ditunjukkan oleh Agam dan kawan-kawan menjadi sangat relevan untuk mengatasi banyak persoalan di Indonesia. Dari hati yang paling dalam mengucapkan terima kasih besar-besarnya kepada 103 orang yang tergabung dalam tim dari Basarnas, dari kepolisian, dari Damkar, dari relawan, tentu teman-teman di Balai Taman Nasional Rinjani. Hal ini mengajarkan kepada kita, pertama, kemanusiaan itu mengatasi segalanya. Kemanusiaan itu mengatasi latar belakang suku, agama, bahkan warga negara, bahkan mengatasi takutan dan mengalahkan rintangan-rintangan yang tidak sederhana. Dan itu dibuktikan. Bapak-bapak sekalian, dan kalau itu saya angkat topi dan mengucapkan terima kasih sekali lagi. Yang kedua, hal ini juga menunjukkan kepada kita bersama bahwa negara kita ini memiliki modal sosial, yaitu kerelawanan. Basarnas kita luar biasa, memiliki kapasitas dan kapabilitas yang luar biasa. Tetapi dengan rentang dan kompleksitas permasalahan yang kita hadapi, dan oleh karena itu spirit kerelawanan yang ditunjukkan oleh Bang Agam dan kawan-kawan jadi sangat relevan untuk mengatasi banyak persoalan di Republik ini. Sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya, setulus-tulusnya dari hati yang paling dalam atas kerjasama Bapak Ibu sekalian. Diketahui penghargaan diberikan kepada 103 petugas tim SAR gabungan dan relawan Gunung Rinjani. Pemberian penghargaan ini diwakili 15 orang termasuk Agam Rinjani yang viral karena aksinya dan kisah heroiknya saat proses evakuasi. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR telah menerima surat Presiden atau Surpres terkait calon nama-nama duta besar untuk negara-negara sahabat. Dan dari Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pemerintah mengusulkan sebanyak 24 nama calon duta besar, termasuk duta besar RI untuk Amerika Serikat. Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima surat Presiden atau Surpres nomor R3 tanggal 1 Juli 2025 terkait permohonan pertimbangan bagi calon duta besar untuk negara-negara sahabat. Puan mengatakan pemerintah mengusulkan sebanyak 24 calon duta besar, termasuk salah satunya yakni Duta Besar Indonesia untuk negara Amerika Serikat dan Wakil Tetap RI untuk PBB. Namun nama-nama calon dubes tersebut bersifat rahasia karena menyangkut integritas. Nantinya para calon ini juga akan melaksanakan serangkaian fit and proper test atau uji kelayakan di Komisi 1 DPR. Surat yang alhamdulillah sudah kami terima dari Presiden terkait nama-nama calon dubes sesuai dengan mekanismenya sudah kami laksanakan sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR dan nantinya akan dibahas di Komisi 1. Tadi dalam rapat paripurna sudah saya sampaikan bahwa nama-nama bersifat rahasia, kemudian pembahasannya pun bersifat rahasia karena ini menyangkut nama dan terkait dengan integritas dan lain sebagainya. Namun bisa saya sampaikan usulan negara yang disampaikan oleh pemerintah ada 24 negara. Jadi nanti tunggu hasil dari fit and proper yang akan dilakukan oleh Komisi 1. Mulai hari ini Komisi 1 akan melakukan mekanisme yang ada di Komisi 1 untuk melakukan fit and proper di Komisi 1. Dari Jakarta, Fahri Zalda Fariskiano, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, seorang kurir ekspedisi mengalami tindakan kekerasan saat mengantarkan paket dengan metode COD di Desa Laden, Kecamatan Pamekasan, Madura pada 30 Juni 2025. Akibat kekerasan tersebut, pemirsa, korban mengalami luka-luka dan kasusnya kini dalam penanganan Polres Pamekasan. Insiden terjadi saat kurir bernama Irwan Siskianto, 22 tahun, mengantarkan paket berupa telepon genggam yang dibeli melalui platform TikTok kepada pemesan atas nama Arif atau Aik. Paket diterima dan dibayar tunai oleh istri pelaku. Namun setelah dibuka, istrinya menganggap barang tidak sesuai pesanan lalu menghubungi Arif. Arif yang datang kemudian langsung memaksa kurir mengembalikan uang pembayaran. Saat korban menjelaskan prosedur pengembalian, Arif malah melakukan penganiayaan dengan mencekik leher korban hingga mengeluarkan darah dari mulut. Uang pembayaran juga dirampas dan korban mengalami luka-luka. Korban kini melapor ke Polres Pamekasan
dan kasus kini tengah ditangani oleh pihak kepolisian. Polisi mengimbau masyarakat untuk menyalurkan keluhan pesanan online melalui jalur resmi tanpa melakukan tindakan kekerasan pada kurir. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Yang namanya kurir ekspedisi ini hanya bertanggung jawab untuk mengantarkan barang kepada pembeli seperti itu ya. Tidak ada tanggung jawab ketika apakah yang harus dibeli tidak sesuai, mungkin seperti itu ya. Tapi dari kurir sendiri juga ini bagaimana caranya untuk bisa menyelamatkan barangnya dengan sangat baik agar nanti diterima bisa dengan kondisi yang baik juga seperti itu ya. Untuk hasilnya ataupun di dalamnya apa dan juga tidak sesuai bukan tanggung jawab daripada si kurir ini. Ini juga sangat disayangkan sekali ya ketika ada aksi arogansi yang seperti ini yang harus menyalahkan kurirnya, kenapa tidak langsung saja menanyakan kepada penjualnya gitu ya. Kenapa harus kurirnya sih yang jadi korban hingga akhirnya juga dicekik seperti itu ya, terus juga di tindakan kekerasan. Ini sangat sedih sekali dan tidak harus dilakukan seperti ini kalau misalnya ada hal yang seperti itu. Betul, pihak kepolisian juga telah menangkap dari pelaku di mana memang ini aksi yang tidak patut ditiru. Betul. Karena memang kalau misalkan ada barang yang tidak sesuai dengan pesanan bisa langsung melapor ke pihak penjualnya. Karena memang kita ketahui ini bukan tanggung jawab dari kurirnya. Karena kita ketahui kurir hanya mengantarkan paket yang sudah dibeli dari pembeli, bukan untuk bertanggung jawab atas barang-barang yang memang tidak sesuai. Kita berharap bahwasanya memang kasus seperti ini tidak terjadi karena kita ketahui kurir hanya bekerja, hanya melayani sesuai dengan aturan, bukan hanya untuk bertanggung jawab atas pembelian yang tidak sesuai. Dan kita juga turut mengucapkan terima kasih dan juga apresiasi yang sangat tinggi kepada pihak kepolisian seperti itu ya, karena juga telah menindak tegas kasus seperti ini agar yang seperti ini tidak terjadi lagi dan mudah-mudahan kekerasan di Indonesia ini bisa segera diatasi. Betul. Kita lanjutkan informasi lainnya, pemirsa. Diduga menjadi korban tabrak lari, seorang pengendara ojek online tewas usai terlibat kecelakaan di ruas jalan Letjen S. Parman, Palmerah, Jakarta Barat. Saat ini jenazah korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan. Korban diketahui bernama Indra M. Rashid, 27 tahun, asal Kabupaten Nagan Raya, Aceh, ditemukan tewas dengan kondisi luka berat di bagian kepala usai terlibat kecelakaan di ruas jalan Letjen S. Parman, Palmerah, Jakarta Barat. Menurut keterangan saksi mata, dirinya sempat mendengar suara yang cukup kencang saat peristiwa terjadi. Saat itu korban yang mengendarai sepeda motor matic dengan nomor polisi B6388 UPC sudah tergeletak di bahu jalan. Namun saksi sempat melihat ada dua kendaraan yang berhenti di belakang korban. Seketika kendaraan tersebut pergi, diduga korban sempat terlibat kecelakaan dengan kendaraan roda 4 yang melarikan diri. Di lokasi kejadian nampak pula serpihan kendaraan roda 4 yang pecah. Lagi nyambung kabel di sono kan, kita udah cuma denger ledakan helm doang tuh, jatuh apa keinjak kita juga kurang tahu. Soalnya kita juga jauh dari sono, kalau kejadiannya kita juga nggak lihat, cuma dengar suara ledakan itu doang. Apa entah ketabrak apa jatuh kita juga kurang tahu juga. Ada berhenti dua mobil, yang satu udah pasang ajar cuma lanjut lagi jalan lagi. Oh, berarti ada kemungkinan ditabrak mobil juga bang? Iya, kemungkinan. Saat ini jenazah korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan. Sementara kasus kecelakaan ini tengah ditangani kepolisian unit Laka Lantas wilayah Jakarta Barat. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Kepolisian Polres Cimahi membongkar praktik kanibal ratusan motor curian yang dilakukan pelaku di Kampung Ciharasca, Cipendei, Kabupaten Bandung Barat. Dalam penggerbekan tersebut, pemirsa, polisi juga menemukan pemalsuan dokumen surat-surat kendaraan STNK dan juga BPKB. Sejumlah anggota dari Satreskrim Polres Cimahi membongkar praktik kanibal ratusan motor curian yang di Kampung Ciharasca, Cipendei, Kabupaten Bandung Barat. Dalam penggerbekan ini, polisi mengamankan 2 orang pelaku yang menjadi otak praktik mempreteli ratusan motor curian. Kasus ini bermula salah seorang pelaku pencurian motor ditangkap setelah dilakukan pengembangan. Hasil curian motor dijual ke seorang penadah berinisial C. Setelah didapat motor curian tersebut dikanibal atau dipreteli seperti mesin, ban hingga bodi motor, pelaku C melakukan pembongkaran motor di rumahnya pada malam dan disimpan di bawah rumah panggung. Hasil dari kanibal ini dijual secara kiloan oleh pelaku yang beromset 200 hingga 500 ribu per hari. Menurut Kapolres Cimahi AKBP Niko N. Adi Putra, mengatakan pelaku sudah menjalankan aksi ini sudah 2 tahun. Dari hasil di TKP selain ratusan motor curian yang sudah dikanibal, terdapat STNK dan BPKB palsu. Untuk surat-surat ini masih didalami cara mereka mendapatkannya. Ini adalah ratusan motor yang berhasil dikanibal. Ratusan motor yang berhasil dikanibal, yang mana tersangka HS juga
termasuk daftar antrian kendaraan yang akan dikanibal. Dan ada sudah beberapa motor yang belum dikanibal dan yang akan dikanibal yang saat ini sudah diamankan oleh Polsek Padalarang. Kurang lebih ada belasan motor, dan saat ini ada kurang lebih ada ratusan motor yang sudah dikanibal. Nah, yang menjadi menarik dalam kasus pengungkapan ini adalah beberapa surat-surat yang ditemukan oleh Satreskrim Polres Cimahi maupun jajaran Polsek Padalarang dan Polres Cipendei. Ini ada puluhan BPKB dan ada ratusan STNK yang saat ini masih kami dalami terkait dengan keasliannya. Saat ini, Satreskrim Polres Cimahi tengah mengembangkan kasus ini yang kemungkinan akan ada pelaku lain dalam kasus kanibal ratusan motor curian dan BPKB serta STNK palsu tersebut. Kini para pelaku akan mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung Barat, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 7 pelaku pembobolan rumah mewah di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat berhasil ditangkap Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Dan uang tunai dalam pecahan rupiah dan dolar beserta emas senilai 800 juta rupiah telah dihabisi ataupun diambil oleh para pelaku. WS, PJ, MT, SHS, SZ, PP, dan AA, 7 pelaku spesialis pembobolan rumah kosong di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat hari ini resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Diketahui 2 rumah di komplek perumahan mewah di kawasan Komplek Pilar Mas dan Komplek Duri Intan berhasil digasak komplotan tersebut. Dalam melancarkan aksinya, para tersangka bersama-sama menaiki mobil dan mencari rumah-rumah kosong yang ditinggal pemiliknya. Ciri-ciri mereka memastikan rumah tersebut kosong dengan melihat banyaknya paket yang digantung di pagar, mobil yang ditutupi dengan cover, dan lampu dalam keadaan hidup di waktu siang hari. Setelah memastikan rumah incarannya tersebut kosong, para pelaku kemudian membobol gembok pagar dan merangsek masuk ke dalam rumah. Setelah itu barang-barang berharga di dalam rumah tersebut digasak para pelaku. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Twedi Aditya Beni Hadi mengatakan, dari 2 rumah yang berhasil dibobol para tersangka pelaku, kerugian pemilik rumah mencapai 800 juta rupiah. Berangkas yang berisi uang tunai dalam pecahan dolar dan rupiah serta logam mulia berhasil dibobol para pelaku, di mana uang hasil pencurian tersebut telah habis mereka gunakan untuk berfoya-foya. Selain itu, Beni menambahkan dari hasil penyidikan ke-7 tersangka merupakan residivis atas kasus serupa. Polres Metro Jakarta Barat akan melaksanakan press release pengungkapan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Ini spesialis rumah kosong. Jadi pencurian di rumah-rumah kosong. Untuk kejadian yang berhasil kami ungkap, kejadian yang pertama di Pilar Mas Utama, RT 05 RW 03 Kedoya Selatan, Kebonjeruk. Lokasi yang kedua, Jalan Duri Intan Raya, RT 04 RW 12, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebonjeruk. Untuk modus operandinya, para tersangka ini mengamati rumah-rumah kosong yang ada di pemukiman. Bagaimana caranya? Caranya adalah melihat kendaraan-kendaraan yang ditutup oleh sarung mobil, kemudian melihat di pagar ada kiriman barang-barang yang dibeli, kemudian digantungkan di pagar. Ini sebagai penanda pertama. Kemudian pelaku beberapa hari kemudian kembali ke lokasi, mengamati kembali, dan didapati barang-barang yang digantung di pagar bertambah. Nah, inilah yang sudah bisa dipastikan oleh para tersangka, rumah itu adalah rumah kosong. Dari hasil pengungkapan tersebut, polisi menyita barang bukti berupa gerinda, linggis, obeng, dan tang besar, serta televisi dan perangkat telepon genggam yang belum sempat dijual para tersangka. Selain itu, berangkas yang sebelumnya sempat dibuang para tersangka ke kali berhasil ditemukan petugas. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana selama 7 tahun penjara. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Kasus pencurian di Indonesia ini masih sangat tinggi.
Sally dan juga pemirsa, kita harus waspada dan juga kita harus hati-hati, apalagi yang mungkin ini jadi incaran para pelaku, harus lebih hati-hati lagi. Mungkin kita memang sudah ada pengawasan CCTV, tapi dari CCTV saja ternyata tidak cukup. Harus ada pengawasan yang lebih ketat lagi. Mungkin rumah kalaupun memang ditinggalkan dalam keadaan kosong, digembok lebih kencang lagi seperti itu ya, dan juga lebih keras lagi agar tidak bisa mudah untuk dibobol oleh para pelaku yang nakal-nakal melakukan aksi pencurian. Ini juga kerugiannya hingga bisa jutaan rupiah, ratusan juta rupiah, bahkan juga ada uang dolar dan juga emas yang diraup, yang diambil oleh para pelaku. Dan mudah-mudahan kedepannya aksi pencurian seperti ini tidak terjadi lagi dan bisa dijadikan sebuah pembelajaran untuk kita semua agar jauh lebih berhati-hati lagi. Betul. Kita berharap bahwasanya pemilik rumah juga turut berhati-hati, turut memantapkan dari pihak keamanan. Karena kita ketahui ternyata otak-otak dari para pelaku ini banyak sekali akalnya, sangat pintar untuk mengambil hal-hal yang memang mereka incar. Terlebih kalau kita ketahui ini ada 800 juta dari emas sendiri, bahkan juga ada uang rupiah dan juga dolar. Kita berharap bahwasanya memang pelaku segera ditangkap. Kita percaya bahwasanya pihak kepolisian dapat menuntaskan kasus tersebut. Betul, apalagi di kemarin kita sudah melaksanakan HUT Bayangkara yang ke-79 ya, di mana ini Polri untuk masyarakat, mudah-mudahan kedepannya lebih lagi untuk masyarakat bisa terus memberikan pelayanan dan juga memberikan perlindungan bagi masyarakat Indonesia. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat pagi pemirsa, Menyapa Indonesia Pagi kembali hadir menemani Anda. Informasi kita lanjutkan di mana KMP Tunu Pratama Jaya yang membawa 65 penumpang dilaporkan tenggelam di perairan Selat Bali pada Rabu malam 2 Juli 2025. Hingga Kamis pagi, pemirsa, tercatat 4 orang ditemukan meninggal dunia, 23 penumpang berhasil diselamatkan, dan 38 lainnya masih terus dalam pencarian. Sebuah kapal penyeberangan KMP Tunu Pratama Jaya dilaporkan tenggelam di perairan Cekik, Gilimanuk pada Rabu malam. Kapal tersebut mengangkut 65 orang yang terdiri dari 53 penumpang dan 12 orang kru. Sebelum tenggelam, kapal diduga mengalami kebocoran pada bagian mesin dan sempat mengirimkan sinyal darurat melalui radio komunikasi. Pada pukul 00.19 WITA, kapal mengalami blackout, lalu terbalik dan hanyut ke arah selatan, sebelum akhirnya tenggelam di perairan Cekik. Menanggapi insiden ini, tim SAR gabungan dari Banyuwangi dan Jembrana langsung diterjunkan ke lokasi dengan mengerahkan rigid inflatable boat serta kapal KN SAR Permadi. Hingga Kamis pagi terdapat 23 orang selamat, 4 orang dilaporkan meninggal dunia, dan 38 orang lainnya masih dalam pencarian. Kini upaya pencarian masih terus berlangsung dan proses evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua DPR Puan Maharani menanggapi terkait tenggelamnya kapal motor penumpang atau KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali. Dan Puan meminta stakeholder transportasi untuk dapat memperbaiki tata kelola dari transportasi agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Kapal motor penumpang atau KMP Tunu Pratama Jaya berangkat dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali mengalami kecelakaan pada Rabu malam. Kapal tersebut diperkirakan membawa 65 penumpang dan 22 kendaraan, diantaranya truk tronton, golongan 7 sebanyak 8 kendaraan. Namun hingga saat ini puluhan korban telah ditemukan baik dalam kondisi selamat ataupun meninggal dunia. Tim SAR gabungan juga masih melakukan pencarian intensif terhadap penumpang dan juga kru KMP Tunu Pratama Jaya yang masih belum ditemukan. Menyoroti kejadian itu, Ketua DPR Puan Maharani meminta stakeholder transportasi untuk dapat melakukan evaluasi agar tidak menimbulkan korban jiwa. Kami pimpinan DPR dan anggota DPR tentu saja mengucapkan turut berduka cita atas tragedi atau musibah yang terjadi atas korban yang terjadi di kapal Tunu di Selat Bali yang saat ini masih dalam proses pencarian, dan kami berharap kepada seluruh stakeholder terkait transportasi untuk bisa tetap memperbaiki tata kelola transportasi yang ada sehingga keselamatan dari seluruh awak dan penumpang yang ada
jangan sampai terjadi lagi musibah seperti ini. Walaupun memang situasi atau cuaca banyak menjadi salah satu hal, namun ya mitigasi dan antisipasi terkait dengan hal itu perlu terus dilakukan. Dari Jakarta, Farizal Davarskiano, Simpo TV melaporkan. Dari Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, pemirsa ucapkan bela sungkawa yang mendalam atas peristiwa tenggelamnya kapal motor Tunu Pratama. Pihaknya langsung perintahkan pencarian korban sampai maksimal. Dan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur sejauh ini sudah mengerahkan helikopter dan puluhan kapal dikerahkan untuk mencari para korban. Sejauh ini masih 4 yang dilaporkan meninggal dunia dan 29 selamat. Selebihnya masih dalam pencarian. Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa di Gedung Negara Graha di Surabaya. Hovifah mengaku aktif mencari informasi ke Basarnas dan BPBD, serta Polairut Polda Jawa Timur. Jajaran kepolisian mulai dari TNI dan Polri mengerahkan puluhan kapal dan helikopter untuk melakukan pencarian. Dirinya mendapat laporan terjadi mesin bocor sehingga kapalnya terbalik. Sejauh ini ada 29 yang ditemukan selamat, ada 4 yang ditemukan meninggal dunia, selebihnya masih dalam pencarian. Hovifah ucapkan berduka mendalam kepada keluarga korban yang meninggal dunia. Ini tadi malam jam 23.20 ya mulai melakukan pelayaran dari Ketapang ke Gilimanuk. Nah kemudian tapi ini kawan-kawan harus dikonfirmasi kembali laporan ke saya itu ada mesin yang bocor sehingga kapalnya terbalik. Nah sampai dengan jam 49 menitan ya itu telah ditemukan apakah ABK, apakah penumpang, itu ada 29 yang ditemukan selamat. Diberitakan sebelumnya kapal motor Tunu Pratama tenggelam di Selat Bali dengan membawa sekitar 53 penumpang termasuk anak buah kapal. Hingga saat ini proses pencarian korban masih dilakukan oleh TNI, Polri, Basarnas, dan BPBD Jawa Timur. Dari Surabaya, Karuna Wardana, Simpo TV melaporkan. Memang kita peristiwa seperti ini tidak ada yang mau ya, saya dan juga pemirsa ini sudah ada rencana dari Tuhan juga seperti itu, dan mudah-mudahan ini keluarga yang ditinggalkan karena ada 4 orang yang meninggal dunia atas kejadian seperti ini. Tapi juga dari Ketua DPR RI Puan Maharani juga terus memberikan untuk terus melakukan pencarian dan bahkan dari Gubernur Hovifah ataupun Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa juga telah mengerahkan beberapa personil untuk terus melakukan pencarian dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik mungkin agar nantinya juga ini para korban bisa selamat, para korban juga luka-luka ini juga telah dikerahkan ke berbagai rumah sakit terdekat. Mudah-mudahan peristiwa ini bisa menjadikan sebuah pembelajaran untuk kita semua agar ketika kita akan melakukan perjalanan kemanapun, baik dari darat, laut, dan juga mungkin dari perahunya kita periksa dulu seperti itu, apakah sudah prima dan apakah bisa baik untuk digunakan seperti itu. Tapi lagi-lagi jangan lupa kita dalam perjalanan harus tetap berdoa. Betul, memang kalau kita ketahui bahwasanya memang ini kapal mengalami kebocoran dan akhirnya mengakibatkan kapal ini terbalik. Kita ketahui bahwasanya memang ada 4 orang yang meninggal, 29 selamat, dan yang lainnya masih dalam pencarian. Kita berharap bahwasanya dari pemerintah Provinsi Jawa Timur juga telah memberikan atensi bahwasanya memang tim SAR gabungan untuk mengerahkan berbagai tim ataupun dari Polri dan juga TNI ikut serta dalam mencari korban, karena memang kita ketahui ada puluhan, ada 50 lebih penumpang yang memang saat itu menaiki kapal tersebut. Kita berharap bahwasanya memang terus dikerahkan agar pihak keluarga juga bisa menerima dengan lapang dada kalau memang korban ataupun penumpang tidak bisa diselamatkan. Ya, mudah-mudahan kejadian seperti ini tidak terjadi lagi ya, dan pada keluarga yang ditinggalkan dan juga yang terdampak diberikan kesabaran yang seluas-luasnya. Kita lanjutkan informasi lainnya, pemirsa. Direktur Rumah Sakit Indonesia di Jalur Gaza, Palestina, Dr. Marwan Al-Sultan gugur akibat serangan Israel terhadap gedung apartemennya di kediamannya di Gaza Barat pada Rabu 2 Juli 2025. Dan Dr. Marwan meninggal bersama istrinya dan beberapa anaknya dalam serangan tersebut. Jenazah mereka telah dibawa ke Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza. Direktur Rumah Sakit Indonesia di Jalur Gaza, Palestina, Dr. Marwan Al-Sultan, gugur akibat serangan Israel terhadap gedung apartemen kediamannya di Gaza Barat pada Rabu 2 Juli 2025. Dalam laporan yang sama, terdapat pula 2 warga Palestina meninggal dan sejumlah lainnya terluka dalam serangan terpisah ke sekolah Al-Zaitun di Gaza City bagian selatan.
Senada, organisasi kemanusiaan Mercy Indonesia juga menyatakan bahwa Dr. Marwan beserta keluarganya meninggal dalam serangan langsung terhadap kediaman mereka. Menurut Mercy, Dr. Marwan adalah sosok yang berdedikasi tinggi dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat Gaza, khususnya selama masa-masa krisis kemanusiaan yang berkepanjangan. Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza sudah berulang kali menjadi sasaran tembak tentara Zionis Israel sejak memulai agresi terhadap wilayah kantong itu pada 7 Oktober 2023. Fasilitas kesehatan tersebut terakhir diserang Israel pada akhir Mei lalu, sehingga menyebabkan kerusakan struktural parah dan menghambat layanan kesehatan warga setempat. Sementara lebih dari 56.500 warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak terbunuh dan 133.419 lainnya terluka dalam serangan brutal Zionis Israel terhadap Gaza. Mahkamah Pidana Internasional pada November lalu mengeluarkan surat perintah penangkapan pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala urusan pertahanan Yoav Gallant dengan alasan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Dr. Marwan Al-Sultan, akibat serangan udara Israel yang menghantam kediamannya di kawasan Tal Al-Hawa, Gaza. Dan dari pimpinan DPR berharap kejadian tersebut tidak terulang kembali. Pasalnya pemirsa, hal ini bukan masalah konflik saja, melainkan menyangkut urusan kemanusiaan. Kabar duka kembali datang dari Gaza. Usai tewasnya Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Dr. Marwan Al-Sultan pada Rabu lalu. Dr. Marwan meninggal dunia bersama keluarganya akibat serangan udara negara Israel yang menghantam kediamannya di kawasan Tal Al-Hawa, Gaza. Dalam hal ini, pimpinan DPR mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Dr. Marwan yang menjadi korban. Ketua DPR Puan Maharani berharap kejadian tersebut agar tidak terulang lagi. Menurutnya, serangan itu bukan hanya masalah konflik, melainkan masalah kemanusiaan. Puan menyatakan pihaknya meminta kepada pemerintah dan pihak terkait untuk dapat melakukan upaya langkah-langkah memitigasi. Terkait apa yang terjadi di Gaza, kami pimpinan DPR dan seluruh anggota DPR tentu saja mengucapkan turut berduka cita, berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas korban yang terjadi di Gaza, khususnya kepada Dirut Rumah Sakit di Gaza dan keluarga yang menjadi korban, dan kami berharap hal tersebut jangan sampai terjadi lagi, karena ini adalah bukan hanya masalah konflik yang terjadi di sana, tapi ini adalah masalah kemanusiaan. Marilah kita sama-sama menghormati, saling menghargai dan menjaga hal-hal yang merupakan satu hal yang memang harus sama-sama dijaga, menjaga wilayah-wilayah yang harusnya tidak terkontaminasi ataupun terlewati batas-batasnya di arah kemanusiaan. Dan kami tentu saja meminta kepada pemerintah dan pihak-pihak yang terkait untuk bisa memitigasi, mengantisipasi dan melakukan langkah-langkah yang dibutuhkan. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Indonesia dan Arab Saudi sepakat pemirsa untuk perkuat bantuan kemanusiaan untuk Gaza serta dukungan pemulihan. Dan keduanya juga berkomitmen menjaga stabilitas dan juga keamanan global. Indonesia dan Arab Saudi menyatakan keprihatinan mendalam atas krisis kemanusiaan di Gaza akibat agresi Israel yang terus menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur. Hal ini disampaikan dalam pernyataan bersama usai kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Arab Saudi untuk bertemu dengan mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi dalam penyelenggaraan bantuan darurat dan dukungan kemanusiaan bagi masyarakat Gaza. Mereka juga menegaskan komitmen untuk terus mendukung pemulihan di tengah situasi yang semakin memburuk. Selain isu Gaza, Indonesia dan juga Arab Saudi berkomitmen mempererat kerjasama demi menjaga stabilitas dan keamanan global. Pertemuan di Istana Al-Salam berlangsung hangat dan juga mencerminkan kuatnya hubungan strategis kedua negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menegaskan bahwa pihaknya dan TNI akan terus meningkatkan kewaspadaan dan membangun kekuatan di tengah kondisi geopolitik terjadinya konflik di sejumlah kawasan. Dan dirinya mengatakan hal itu dilakukan dalam rangka menjaga kedaulatan negara.
Di tengah ketegangan geopolitik saat ini, TNI akan terus meningkatkan kewaspadaan dan membangun kekuatan. Hal ini dipicu usai adanya beberapa negara yang konflik di sejumlah kawasan, salah satunya yakni perang Iran dan Israel. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengatakan, posisi Indonesia adalah sebagai negara yang menganut politik bebas aktif dengan tidak memihak negara manapun. Sehingga dengan posisi Indonesia sebagai politik bebas aktif, maka tidak memiliki larangan terhadap pengadaan alutsista. Oleh karena itu, kebutuhan alutsista yang dibutuhkan oleh TNI Angkatan Darat, Udara, dan Laut akan dipasok tanpa adanya pembatasan. Jadi, inti dari kesimpulan yang dibahas tadi adalah sektor pertahanan, dalam hal ini Kemhan dan TNI, meningkatkan kewaspadaan yang tinggi dengan terus melakukan pembangunan kekuatan TNI dengan menggunakan filosofi Trisula Nusantara. Trisula itu adalah matra darat, laut, dan udara. Kemudian tentunya kebutuhan alutsista yang dibutuhkan oleh TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut serta TNI Angkatan Darat ini dipasok tanpa pembatasan. Kita sebagai negara yang menganut politik bebas aktif dan juga berada pada garis non-blok itu tidak mempunyai restriksi apa-apa terhadap pengadaan alutsista. Jadi kebutuhan pengguna dan pembina kekuatan ini kita fasilitasi untuk memperkuat kekuatan matra darat, matra laut, dan matra udara. Dari Jakarta, Farizal dan Fariskiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan, di mana Sekjen PDIP Hasto Kristianto resmi dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan hukuman penjara selama 7 tahun penjara. Jaksa penuntut meyakini Hasto bersalah merintangi penyidikan dan menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pengurusan penetapan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019 hingga 2024 Harun Masiku. Sidang bacaan tuntutan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam kasus perintangan penyidikan dan penyuapan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait kepengurusan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR tahun 2019-2024 Harun Masiku. Dalam pertimbangan hal yang memberatkan, jaksa menyebut perbuatan Hasto tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan tidak mengakui perbuatannya. Sementara hal yang meringankan hukuman adalah Hasto belum pernah dihukum dan berbuat sopan selama persidangan. Jaksa pun meminta majelis hakim untuk memutuskan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dengan hukuman 7 tahun penjara. Terhadap terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar 600 juta rupiah subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Diketahui Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto diduga terlibat dalam dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Hasto disebut memerintahkan bawahannya untuk merendam handphone dan turut mengeluarkan uang sebesar 600 juta rupiah untuk menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Relawan Gatot Kaca Prabowo Gibran meluncurkan diskusi berani bicara bersama Kepala Komunikasi Kepresidenan mengenai arah kebijakan pembangunan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Deputi 1 Bidang Komunikasi dan Informasi PCO Isra Ramli ini berharap diskusi tersebut tidak hanya menjadi materi saja, namun juga memiliki peran tersendiri bagi relawan dan mahasiswa.
Dalam kesempatan itu, Isra Ramli menyampaikan bahwa relawan Gatot Kaca menjadi salah satu relawan yang ikut berjuang dalam memenangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam Pilpres 2024. Sehingga menurutnya banyak program dan kebijakan Presiden Prabowo yang harus dikawal dan didukung penuh oleh relawan. Salah satu tugas relawan yang harus dilakukan dalam mendukung program Presiden Prabowo, yakni dengan berani menyampaikan kebenaran-kebenaran tentang kinerja pemerintah. Selain itu, para relawan tersebut juga diharapkan berani melakukan aksi nyata dan menyuarakan hasil kerja Presiden Prabowo kepada masyarakat. Pada saat Pak Prabowo jadi presiden, ini kan banyak program Pak Prabowo yang dijalankan, banyak kebijakan yang dibuat sebenarnya. Tugas relawan masih tetap kuat sebenarnya, masih tetap penting, yaitu mendukung tadi pelaksanaan program-program tadi, menjelaskan kepada masyarakat gitu tentang manfaat, pencapaian, progres, dan macam-macam. Jadi sebagai pihak yang ikut membantu memenangkan, bahkan pihak pemenang, kita jangan kemudian hanya berdiam, tapi juga harus tetap berani bicara untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran tentang kerja keras pemerintah tadi. Jadi sebenarnya itu. Jadi selain kita terus bekerja, ya melakukan aksi nyata, kita juga berani menyampaikan hasil kerjanya kepada masyarakat. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azizul Hakim, Sinpo TV, melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, bangunan tua bekas pabrik roti ambruk pasca diguyur hujan deras di Bukit Duri pada Rabu 2 Juli 2025 pukul 18:10 waktu Indonesia Barat. Akibatnya pemirsa, 3 unit sepeda motor warga tertimbun reruntuhan bangunan yang ambruk. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @jabodetabek24info, terlihat bangunan bekas pabrik tersebut roboh di tengah hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut. Seorang saksi mata bernama Ujang mengaku terkejut saat peristiwa terjadi. Ia menyatakan sebelum bangunan roboh, hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah itu. Warga segera diarahkan ke tempat yang lebih aman untuk menghindari hal yang tak diinginkan. Menurut informasi yang diperoleh pemilik bangunan, ia mengetahui kejadian tersebut dari adiknya, yang dimana bangunan itu adalah warisan keluarga yang sudah lama dikosongkan dan tak lagi digunakan sejak puluhan tahun silam. Saya dapat laporan dari adik saya, pabrik rubuh. Langsung saya jalan kemari. Emang kita udah kosongin, udah apa gitu. Dari zaman kakek. Tahun 50 aja udah lebih. Tahun 40 kali ya. Oh, kalau untuk pastinya saya nggak tahu lah. Meski tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun 3 unit sepeda motor yang terparkir di sekitar lokasi dilaporkan tertimpa reruntuhan bangunan. 1 unit diantaranya sudah berhasil dievakuasi oleh pemiliknya, sementara 2 unit lain masih terendam di bawah puing-puing. Petugas PPSU Kelurahan Bukit Duri dikerahkan untuk membersihkan puing-puing yang sempat menutup jalan. Demikian kondisi di sekitar lokasi sudah dinyatakan kondusif dan lalu lintas kembali normal dan lancar. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. 1 unit rumah warga di Desa Galala, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon tertimbun tanah longsor. Insiden yang terjadi pada 2 Juli 2025 pukul 4:51 waktu Indonesia Timur ini memakan korban. Curah hujan yang tinggi di Kota Ambon mengakibatkan 1 unit rumah warga di Desa Galala, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon tertimbun tanah longsor dan memakan korban pada Rabu 2 Juli 2025. Kantor SAR Ambon yang menerima informasi tersebut dari Raja Desa Galala sekitar pukul 6.30 WIB merespon laporan dengan mengerahkan tim rescue menuju lokasi. Pukul 7.40 WIB, 1 orang korban yang tertimbun material longsor berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam keadaan meninggal dunia. Kepala Kantor SAR Ambon menjelaskan dalam kejadian tersebut dilaporkan sebanyak 2 orang menjadi korban. 1 korban langsung dievakuasi dengan selamat, namun tidak dengan 1 orang korban lainnya. Setelah dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan yang dibantu masyarakat setempat, korban berhasil ditemukan namun dalam keadaan meninggal dunia. Korban ditemukan oleh tim masih berada di dalam rumah atau kamar. Kemungkinan korban masih tertidur saat terjadi tanah longsor. Adapun korban meninggal dunia yakni Frederika Leunusa, 82 tahun, dan korban selamat yakni Elvira Tanamal, 51 tahun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Tangerang, Banten mengevakuasi seorang lansia yang sedang sakit parah.
Evakuasi menggunakan mobil damkar terpaksa dilakukan lantaran pasien tidak memiliki kendaraan dan tidak memiliki biaya untuk menyewa mobil ke klinik terdekat. Petugas pemadam kebakaran terlihat mengevakuasi seorang perempuan lansia bernama Ocang dari rumahnya di Kecamatan Mau, Kabupaten Tanggerang, Banten. Namun bukan menggunakan mobil ambulans, proses evakuasi perempuan berusia 67 tahun yang menderita penyakit lambung ini dilakukan menggunakan mobil damkar. Petugas pemadam kebakaran mengatakan sebelumnya suami dari pasien datang untuk meminta tolong membawa istrinya ke klinik terdekat karena mengalami sakit yang cukup parah. Dua petugas pemadam kebakaran Pos Mau kemudian mendatangi rumah pasien, lalu membawanya ke klinik agar segera mendapatkan pertolongan medis. Proses evakuasi menggunakan mobil damkar ini dilakukan karena kondisi ketika itu sangat darurat. Pasien mengalami pusing yang cukup hebat dan terus mengeluh sakit. Kami dari Satgas TPA Jatiwaringin Damkar Kabupaten Tangerang sedang melaksanakan siaga 1x24 jam. Tiba-tiba ada seorang bapak-bapak datang ke kantor TPA Jatiwaringin meminta bantuan terkait untuk membawa istrinya ke klinik karena sakit cuma tidak bisa berjalan. Gitu. Banyak sih Pak terkait evakuasi satwa liar, pelepasan cincin atau pembukaan kunci pintu yang tidak bisa terbuka, banyak juga dan lain-lainnya. Sebetulnya kendala kita tidak ada ya, sifatnya kita hanya karena laporannya darurat kemanusiaan gitu Pak. Anak korban Sari mengungkapkan dirinya terpaksa meminta pertolongan pada damkar karena tidak memiliki kendaraan dan tidak mampu menyewa mobil untuk membawa ibunya. Ya itu ada mobil damkar ya, maksudnya biar inilah satu-satunya, maksudnya di sini kan nggak ada tuh, biar cepat dibawa, ditanganin gitulah. Nah, ya namanya juga emergensi ya, yang ada aja gitu. Iya sih, cuman karena kondisinya kayak memang nggak mampu, gitu, emak Ocangnya nggak mampu kan. Lambungnya kayaknya udah kronis deh Mak, jadi kayak kepala kan pusing, takut jatuh aja. Mak. Sudah berapa lama? Udah lama sih. Setelah mendapatkan pertolongan medis, pasien akhirnya diperbolehkan kembali ke rumah. Meski demikian harus tetap rawat jalan agar penyakit lambungnya bisa segera sembuh. Dari Tangerang, Mujeb Latumairisa, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, petugas BPBD Surabaya berhasil menggagalkan wanita yang hendak bunuh diri. Sebelumnya pemirsa, saat petugas akan melaksanakan kegiatan susur sungai, mendapati laporan dari warga yang melihat wanita hendak menceburkan diri ke sungai. Pada saat akan melaksanakan kegiatan susur sungai pada Rabu pagi 2 Juli 2025, petugas BPBD Surabaya menerima laporan warga yang melihat seorang wanita menunjukkan indikasi bunuh diri, yaitu dengan menceburkan diri ke sungai. Merespon hal tersebut, petugas Rikandi BPBD Surabaya melakukan trauma healing kepada wanita tersebut dan akhirnya berhasil menggagalkan aksinya. Wanita tersebut sudah berhasil ditenangkan bersama petugas BPBD dan diberikan motivasi agar tidak mengulangi aksinya tersebut. Melalui caption di sosial media Instagram @call112 Surabaya, disampaikan bahwa jika membutuhkan bantuan konsultasi psikologi, dapat segera menghubungi 112 atau menggunakan layanan Puspaga Surabaya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Beruntung di sekitar kita masih ada yang peduli ya, Sally dan juga pemirsa, hingga akhirnya banyak orang yang menolong dan juga menahan orang tersebut untuk tidak melakukan aksi bunuh diri. Seperti itu ya, Sally dan juga pemirsa, sangat disayangkan sekali apapun permasalahannya, apapun kesulitannya saat ini, ataupun keruwetan yang terjadi pada saat ini, alangkah lebih baiknya kita untuk banyak berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan, berdiskusi dengan orang terdekat, jangan langsung mengambil langkah yang sangat pendek, karena dengan kita membunuh diri ataupun menyakiti diri sendiri ini tidak bisa untuk menyelesaikan masalah apapun, tapi malah menambah masalah. Dan kalaupun kita melakukan hal tersebut, tidak hanya
diri kita yang sedih, tapi juga orang-orang sekitar kita yang menyayangi kita pun akan merasa sedih dan juga kehilangan. Dan beruntung wanita tersebut akhirnya selamat, dan memang kita ketahui banyak warga sekitar yang memang akhirnya peduli karena memang dilihat ada warga yang ingin menceburkan diri ke sungai. Kita berharap apapun masalah yang dihadapi orang tersebut bisa selesai dengan baik, bisa komunikasi dengan teman terdekat mungkin biar sharing-sharing agar memang kalaupun memang ada masalah bisa diselesaikan dengan baik, karena memang kita ketahui aksi bunuh diri tidak boleh terjadi, tidak patut dicontoh karena ini merugikan tidak sekali. boleh itu. Ini haram sekali kalau kita berbicara soal agama ya. Dan mudah-mudahan mbaknya ataupun siapapun yang mengalami masalah mental ini jangan jangan dibully ya, karena kan kondisi mental seseorang ini kita kan tidak ada yang tahu. Harus bisa saling support dan juga harus saling dukung. Kita lanjutkan informasi lainnya, pemirsa. Layanan penerbangan dari Bandara Hussein Sastra kembali beroperasi dengan dibukanya rute baru yaitu Bandung-Yogyakarta oleh maskapai Susi Air. Penerbangan ini resmi beroperasi mulai Rabu 2 Juli 2025 dan menjadi titik awal reaktivasi penerbangan reguler di Bandara Hussein setelah mengalami penurunan aktivitas. Akhirnya alhamdulillah Susi Air bisa buka rute baru Jogja Bandung. Bandara Hussein Sastra Negara kembali bergairah. Maskapai Susi Air resmi membuka rute baru Bandung-Yogyakarta pulang pergi mulai Rabu 2 Juli 2025. Penerbangan ini menjadi titik awal reaktivasi penerbangan reguler yang sebelumnya sempat lesu akibat penurunan aktivitas. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut antusias penerbangan perdana tersebut. Farhan menyebut langkah ini sebagai tonggak awal dari reaktivasi Bandara Hussein Sastra Negara setelah beberapa tahun mengalami penurunan jadwal penerbangan. Farhan mengatakan pemerintah Kota Bandung akan berbicara dengan maskapai penerbangan Susi Air terkait penyusunan strategi untuk membuka rute tambahan, terutama ke daerah-daerah dengan waktu tempuh maksimal 1,5 jam dari Bandung. Penerbangan Susi Air saat ini melayani rute Bandung-Jakarta, Bandung-Pangandaran, dan Bandung-Yogyakarta. Farhan berharap rute keempat bisa segera terrealisasi guna meningkatkan minat penerbangan dan mendukung geliat ekonomi daerah. Langkah ini tidak dimaksud untuk menyaingi Bandara Kertajati, melainkan bagian dari strategi pemulihan layanan transportasi udara di Jawa Barat. Di sisi lain, founder Susi Air, Susi Pujiastuti, mengucapkan rasa terima kasih dan rasa bangga atas dukungan dari jajaran pemerintah Jawa Barat seperti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Susi mengatakan rasa bahagianya karena disambut langsung untuk mendukung Bandara Hussein Sastra Negara kembali beroperasi. Kali ini saya disambut Gubernur, Wali Kota semua. Pesawatnya disiram seperti pesawat besar, jadi katanya sedikit-sedikit jadi mungkin jadi belum ada yang besar ya, yang kecil juga sudah membantu. Terima kasih bahwa airline kami yang kecil ini hari ini diapresiasi. Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura II Bandara Hussein, R. Indra Krisna Saputra, mengatakan kesiapan pihaknya sebagai operator untuk mendukung semua kegiatan penerbangan. Indra memastikan Bandara Hussein tetap memenuhi syarat dan regulasi, serta siap mendukung bila frekuensi penerbangan ditingkatkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, pemirsa menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem transportasi nasional yang lebih efisien dan juga terintegrasi. Dan AHY mengungkapkan upaya tersebut sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi tantangan sistem transportasi di Indonesia. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memimpin rapat koordinasi bersama kementerian dan lembaga mengenai persiapan rancangan Undang-Undang Sistem Transportasi Nasional dan Penyelenggaraan Kereta Cepat. AHY menilai sistem transportasi di Indonesia masih menghadapi tantangan akibat pengelolaan yang bersifat sektoral dan parsial, sehingga belum terintegrasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya RUU Sistransnas agar dapat segera dirampungkan sebagai dasar hukum yang dapat menyatukan berbagai moda transportasi nasional dari perkeretaapian, kelautan, hingga penerbangan. Program strategis kereta api cepat yang sudah berjalan selama ini. Artinya bahwa Presiden juga sudah meletakkan kelanjutan pembangunan kereta api cepat ini sebagai salah satu prioritas beliau. Dan ini akan menjadi game changer. Kemarin
bincang-bincang dengan Pak Menteri BUMN, ini kalau bisa benar-benar kita wujudkan Jakarta hingga Surabaya dalam waktu yang sangat cepat, ini akan mengubah banyak keadaan sekaligus memajukan bukan hanya konektivitas antar wilayah tapi juga ekonomi di daerah. Yang kedua, agenda yang akan kita bahas adalah gagasan rancangan Undang-Undang Sistem Transportasi Nasional, Sistranas. Ini juga penting karena kita tahu bahwa banyak permasalahan di birokrasi di pemerintahan kita akibat masih belum atau kurang terintegrasinya satu sama lain. Sistranas adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman guna membentuk suatu sistem pelayanan transportasi yang efektif dan efisien yang tentunya berfungsi melayani perpindahan orang atau barang yang terus berkembang secara dinamis. Tujuan Sistranas adalah terwujudnya transportasi yang efektif dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas manusia, barang dan jasa untuk membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis serta mendukung pengembangan wilayah. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melaksanakan uji coba penerapan malam bebas kendaraan bermotor atau Car Free Night di kawasan Jalan MH Tamrin dan Jenderal Sudirman, Jakarta pada hari Sabtu nanti. Dan uji coba akan dibarengi dengan perayaan Tahun Baru Islam 1447 Hijriah yang melibatkan 10.000 orang. Penerapan malam bebas kendaraan bermotor atau Car Free Night yang telah lama direncanakan bakal segera terwujud. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno saat ditemui di Gedung Balai Kota Jakarta pada Rabu siang menyebut bakal melakukan uji coba Car Free Night di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin pada hari Sabtu pekan ini. Uji coba akan dibarengi dengan perayaan HUT Tahun Baru Islam 1447 Hijriah melalui kegiatan pawai obor elektrik yang melibatkan 10.000 orang santri. Nantinya para santri tersebut akan berjalan kaki sambil membawa obor elektrik menuju bundaran Hotel Indonesia. Itu cuma loh. Berarti sekalian uji coba Car Free Day. Nah, kita mau soft sebetulnya, soft Car Free Day ini. Makanya kita mau mulai, mereka nanti semua berhentinya di Monas, nanti jalan bawa, tapi obornya elektrik ya, bukan obor asap ya, elektrik. Kira-kira 10.000 orang. Satu memang menyambut lebaran, kedua memang kita mau coba Car Free Night, gitu. Seperti diketahui, pelaksanaan Car Free Night merupakan salah satu strategi Pemprov DKI dalam menurunkan emisi karbon. Kegiatan CFN yang akan dimulai pada pukul 22 waktu Indonesia Barat dipastikan tak akan mengganggu acara-acara seperti pernikahan yang digelar di gedung-gedung sekitar Sudirman Tamrin. Sebab hal tersebut merupakan pendapatan dari hotel-hotel yang ada di sekitar jalur CFN. Dari Jakarta, Dio Balau, Sinpo TV melaporkan. Akhirnya, Sally dan juga pemirsa, di Jakarta akan ada hari di mana bebas kendaraan tidak hanya di pagi hari saja, tapi juga ada di malam hari. Betul. Ini akan mulai pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, dan mudah-mudahan teman-teman yang ingin berolahraga dan juga ingin, biasanya kan jogging-jogging itu kan kita pagi-pagi ya, tapi kalau misalnya nggak cukup waktunya, ini bisa di malam hari, bisa pergunakan Car Free Night ini dengan sangat baik, dan juga jangan hati-hati kalau misalnya kita lagi ada yang berkerumun, terus juga pasti padat banget kan, apalagi kan ini pertama kali di Jakarta akan ada seperti itu. Mudah-mudahan kita terbebas dari yang adanya copet-copet ya, Sally ya. Betul. Kita harus berhati-hati. Ini juga apalagi bertepatan dengan Tahun Baru Islam seperti itu ya. Dan pastinya juga ini akan ada pawai obor. Ini akan ramai sekali. Ini jangan sampai ada kericuhan ya yang terjadi. Kita langsung aja harus bersenang-senang sama-sama. Apalagi dari Wakil Gubernur Rano Karno ini akan terjun langsung melihat keindahan dari Car Free Night. Betul, biasanya kalau malam minggu generasi muda mengisinya dengan menongkrong bersama Betul. teman. Ini akhirnya dari Pemprov DKI Jakarta telah membuka ataupun menyelenggarakan CFN atau Car Free Night yang dimana memang ini akhirnya tujuannya untuk mengurangi emisi di kota Jakarta. Kita berharap bahwasanya memang nantinya masyarakat di Jakarta bisa menikmati CFN dengan senang hati. Karena memang kita ketahui kalau biasanya kita pagi hari olahraga, ini ada malam hari. Jadi habis kerja kita bisa langsung bersama teman olahraga menikmati malam hari di kota Jakarta. Dan tentunya juga bagi Anda yang mungkin ada di sekitaran gedung-gedung MH Tamrin dan sekitarnya melakukan CFN ini, jangan khawatir karena dari kegiatan CFN ini tidak akan mengganggu kegiatan yang berada di gedung-gedung tersebut. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Fesi Rahmadi dan saya Sally Sregar. Terima kasih dan sampai jumpa. Jumpa.